Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rianti Fitriana dari TK Cikacahaya, Kabupaten Bogor. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di TK Cikacahaya melalui langkah Bank Prestasi, yaitu pengembangan kurikulum, pelatihan, pendampingan perencanaan pembelajaran, supervisi, tindak lanjut, dan apresiasi guru. Pembelajaran berdiferensiasi telah kami lakukan sejak masa pandemi. Perbedaan keadaan anak belajar di rumah berbeda-beda, baik dari kemampuan, bakat, minat, maupun media yang ada di rumah. Pembelajaran berdiferensiasi yang digaungkan pemerintah terasa sangat manfaatnya bagi kami yang memiliki peserta didik beragam, baik dalam kecerdasannya, minat, bakat, dan karakteristiknya. Kami pun sangat terbantu dengan kerjasama para orang tua yang juga merasa dan punya kesadaran bahwa membuat anak bahagia belajar adalah tanggung jawab semua pihak, orang tua, guru, dan lingkungan. Orang tua yang paling paham apa minat dan bakat anak menjadi mitra kami dalam melaksanakannya. Masalah dan hambatan mulai terjadi justru ketika pandemi berakhir. Pembelajaran sudah 100% tatap muka dan semua siswa belajar di sekolah. Masalah yang kami hadapi adalah guru merasa kewalahan untuk melayani semua gaya belajar anak, kekurangan waktu, dan belum mampu mengelola kelas dengan baik. Kebanyakan guru kembali kepada cara mengajar konvensional, menyamaratakan gaya belajar dan asesmen, hingga perkembangan anak kurang optimal karena tidak berbasis kebutuhan siswa. Berikut penjelasan saya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pertama adalah membentuk tim pengembang kurikulum yang terdiri dari penilik yayasan, guru, dan komite sekolah untuk menganalisis karakteristik dan kebutuhan satuan pendidik dan peserta didik. Mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, kemudian menggiatkan guru-guru belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Menyelenggarakan pendampingan dan pelatihan kepada seluruh guru yang meliputi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pelatihan tentang memetakan kecerdasan anak berdasarkan pengamatan guru dan orang tua hingga didapat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Melakukan pendampingan penyusunan rencana pembelajaran dan asesmen yang mencakup kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Marilah kita saksikan bagaimana supervisi pembelajaran di masing-masing sentra. Yang kita saksikan pertama adalah pembelajaran di sentra alam. Apakah telah memuat komponen isi yang berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran? Apakah mencakup komponen proses dan memastikan guru memahami dan mampu mengaktifkan pembelajaran berbasis scientific learning? Aktivitas belajar difokuskan pada materi yang dipelajari, menghubungkan materi yang belum dikuasai, memberi kesempatan pada siswa untuk mencari apa mengapa materi itu penting dipelajari. Lalu apakah guru mampu mengaktifkan kegiatan belajar, melibatkan kegiatan pembelajaran yang sebenarnya, seperti pemodelan, latihan, demonstrasi, atau game pendidikan? Selanjutnya, apakah pembelajaran mencakup komponen produk, yaitu bagaimana guru mampu memotivasi dan menjadi fasilitator agar peserta didik mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, komponen lingkungan belajar. Memastikan bagaimana guru menata ruangannya, memastikan guru menyediakan materi yang mencerminkan tujuan pembelajaran dan budaya setempat, dan memastikan apakah guru menggunakan media yang bervariasi. Selanjutnya, marilah kita saksikan supervisi di sentra peran. Supervisi yang dilakukan sama seperti di sentra alam, apakah pembelajaran di sentra peran tetap mencakup pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup komponen isi, proses, produk, dan lingkungan. Dalam fase komponen produk,
Produk pembelajaran memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai siswa dan memberikan materi berikutnya. Dalam komponen produk, guru memberi siswa pilihan cara mengekspresikan kebutuhan pembelajarannya. Bagi yang punya kecerdasan spasial, ia menggambar atau menunjukkan gerakan sesuai tema bagi yang memiliki kecerdasan kinestetik. Kami pun mengadakan supervisi pembelajaran berdiferensiasi di proyek profil pelajar Pancasila. Seperti kita lihat di kelas, anak-anak melakukan kegiatan sesuai bakat dan minatnya. Proyek dalam video ini mengambil topik imajinasiku. Anak memilih membuat buku cerita bersama. Proyek ini memerlukan waktu 4 bulan penyelesaian, mulai dari menggali ide, menyusun rencana, membagi tugas sesuai bakat, minat dan kesiapan belajar anak, kemudian proses pengumpulan potongan-potongan karya anak hingga menjadi cerita utuh, kemudian editing, mencetak buku, dan dibagikan kepada orang tua pada akhir semester. Karya ini sangat mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Setelah melakukan supervisi, hasilnya dievaluasi, didiskusikan bersama, hingga menyusun rencana tindak lanjut agar pembelajaran semakin kondusif dan semakin tepat guna bagi peserta didik. Diskusi ini mencakup permasalahan dan bagaimana solusi terbaik yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menyelenggarakan apresiasi guru sesuai yang tercantum pada kurikulum 2022-2023. Salah satu langkah meningkatkan kompetensi guru adalah menyelenggarakan apresiasi guru sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Dalam gambar di video ini adalah contoh lomba kreativitas guru di tahun 2020. Lalu bagaimanakah dampak kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di TK Cika Cahaya? Berdasarkan sumber laporan perkembangan anak, terjadinya peningkatan semangat belajar, percaya diri, dan anak mampu menyerap pembelajaran dengan sangat baik. Berdasarkan angket mutu pelayanan sekolah, tingkat kepuasan orang tua siswa meningkat. 85% mengatakan pembelajaran berdiferensiasi berjalan sangat baik, 17,5% mengatakan berjalan dengan baik dan membuat peserta didik semangat datang ke sekolah serta mendapat pembelajaran bermakna. Dampak selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat meningkat. Terbukti dari peningkatan jumlah siswa terjadi kenaikan 57% dari jumlah peserta didik 70 di tahun ajaran 2021-2022 menjadi 110 peserta didik di tahun 2022-2023 dan kuota untuk tahun 2023-2022 sudah terisi 50% pendaftar. Tentu saja dampak-dampak yang tadi disebutkan karena adanya peningkatan motivasi mengajar guru. Guru sebagai garda depan sekolah membuktikan dirinya sebagai guru yang mau berubah, mau melayani sepenuh hati para peserta didiknya dan meningkatkan profesionalitas. Demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana peran kepemimpinan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di TK Cika Cahaya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.